Kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur masih meninggalkan duka dan trauma yang mendalam. Kesedihan juga masih dirasakan oleh keluarga korban. Meski peristiwa tersebut sudah berlalu lebih dari sepekan. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah peristiwa maut itu bisa terulang lagi jika lokasi kecelakaan tidak segera dibersihkan dari aura negatif. Kecelakaan memang masih akan banyak terjadi, termasuk di udara. Kepada semua pengguna transportasi diingatkan untuk selalu berhati-hati, apalagi bencana alam juga masih belum usai. Sehingga gunung meletus, kekeringan hingga kebakaran berpotensi menjadi peristiwa maut yang baru. Lantas benarkah kondisi perekonomian nasional juga akan mengalami kejatuhan? Lalu apa yang bisa dilakukan agar selamat dari segala mara bahaya? Makan dulu ya teman-teman semuanya. Sudah sepekan berjalan sejak peristiwa kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Tapi duka masih sangat pekat dirasakan oleh keluarga korban. Sebanyak 16 penumpang menjadi korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan yang mengerikan itu disinyalir bukan tanpa sebab. Dalam teropong batin seorang ahli spiritual ada kekuatan tak terlihat yang ikut bermain dalam kecelakaan tersebut. Tapi, benarkah kecelakaan serupa akan kembali terjadi? Mungkinkah kecelakaan juga bisa menimpa moda transportasi udara? Bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional setelah terjadi ketegangan di Timur Tengah? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Makan dulu ya teman-teman semuanya. Kecelakaan maut KRL yang dihantam kereta Argo Bromo Anggrek sudah sepekan berlalu. Tapi duka masih sangat terasa, terutama duka yang dirasakan oleh keluarga korban yang meninggal. Aura kesedihan masih sangat pekat, sehingga suasana stasiun Bekasi Timur belum kembali normal, terutama dari sisi spiritual. Ahli supranatural Bunda Ratu Ayu merasakan, duka yang tertinggal di hati keluarga korban belum bisa dihilangkan, tapi yang jadi masalah banyak kekuatan tak terlihat yang ikut mengambil peran dalam menciptakan sebuah kecelakaan. Taksi online yang ditabrak kereta yang kemudian menjadi penyebab kecelakaan lain yang lebih hebat, bukan mogok tanpa sebab. Ada kekuatan gaib yang ikut bermain. Mobil itu kan seperti ada di rel itu seperti ada orang yang lengket lah di mobil itu kan, di rel itu. Jadi mobil itu tidak bisa melaju. Begitu kendaraan itu keretanya jalan, pasti otomatis tidak memungkinkan, tidak bisa lari lagi. Pasti sedih lah, karena meninggalnya itu kan mendadak. Mereka perginya bagus, tahu-tahu di jalan karena musibah, merasa sedih, merasa kehilangan. Lokasi kecelakaan tragis biasanya memiliki aura negatif yang sangat kuat, sehingga dibutuhkan proses pembersihan secara metafisika. Itu yang membuat Bunda Ratu Ayu berpesan agar stasiun Bekasi Timur dilakukan pembersihan dari energi buruk, agar tidak terjadi lagi kecelakaan serupa. Itu dikatakan nanti peristiwa angker, karena di jalan itu kayaknya sepertinya minta dibersihin gitu, minta dibersihkan jalannya itu. Ada seperti makhluk halus yang tidak terima, ada yang membuat yang kurang bagus lah di bagian tempat kejadian itu, harus dibersihkan supaya tidak akan datang tidak terjadi lagi. Kalau biasanya sudah terjadi sekali, itu setiap tahun atau setahun sekali atau 2 tahun sekali itu bakal terjadi lagi, karena dia menagih itu menagih janji gitu.
Celakanya, tragedi kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur bukan tragedi terakhir. Dalam penglihatan mata batin Bunda Ratu Ayu, tragedi paling dramatis akan terjadi di udara. Tragedi itu menurut Bunda Ratu Ayu akan menelan banyak korban jiwa, sehingga duka bakal semakin membahana. 19 ini bakal ada terjadi lagi nih kecelakaan, tapi jauh ya, bukan kereta api lagi, sepertinya yang di atas awan. Tahu sendiri ya, itu lebih waspada lagi. Itu karena dari jam Bunda lihat, dari jam tadi jam 19, tapi jam 19 itu artinya di atas awan. Menuju pertengahan tahun, semua diwajibkan untuk menjaga diri karena akan ada peristiwa maut yang datang. Selain itu, cuaca ekstrim belum berubah sehingga banyak kejadian alam yang sulit diprediksi. Tapi nanti, di tengah masa pancaroba yang berat, akan ada kemarau panjang yang membuat semua orang sengsara. Kalau kebakaran itu bakal terjadi di bulan 6 sampai bulan 7. Cuacanya termasuk ekstrim. Itu panas banget sehingga hutan-hutan habis terbakar sendirinya. Itu di bulan 6, bulan 7. Kering banget ya, kering banget sehingga orang bercocok tanam padi segala macam hancur semuanya. Kemarau panjang ini, bakal terjadi kemarau panjang ini. Sehingga orang bertanam apa aja di bulan 6 sampai bulan 7 itu banyak seperti kena hama, tapi sebenarnya bukan hama, tapi lantaran kekeringan, hawa panas. Itu akibatnya semua tanaman mati semuanya. Semua diminta waspada terutama karena ada unsur api yang sangat berapi-api. Memasuki bulan-bulan yang seharusnya sudah masuk musim kemarau, hujan masih tetap terjadi. Salah satu dampak yang akan terjadi adalah kebakaran. Dari gambaran yang diterima Bunda Ratu Ayu, situasinya akan jauh menegangkan. Kalau untuk bencana seperti yang telah sudah, itu bencananya nggak ada. Tapi yang bencana ini yang akan datang itu hati-hati dengan api. Api yang berkepanjangan. Jadi harus hati-hati, jangan terlalu ambisi atau emosi melajukan mobil, apapun kendaraannya itu lebih hati-hati. Karena kita takut kejadian kebakaran. Karena di 2026 ini, yang dari bulan 6 bulan 7 itu kebakarannya lumayan banyak. Kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur belum hilang dari ingatan. Tapi duka yang sangat dalam sudah harus dipersiapkan karena kecelakaan serupa akan kembali terjadi. Setidaknya itu yang diramalkan oleh Bunda Ratu Ayu. Lantas bagaimana dengan penerawangan dari Kireman Sancang? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Cuaca memang sedang tidak bersahabat. Selalu ada yang tidak stabil sehingga guncangan bencana alam belum bisa dihindari. Kondisi bumi yang sedang tidak kondusif justru membahayakan. Sejumlah penyakit juga dipastikan datang membuat tatanan kehidupan porak-poranda. Saat dalam panas dan kering, bukan cuma fisik bumi yang berubah, tapi juga energi tubuh manusia ikut terpengaruh. Beberapa kecenderungan yang saya lihat, pertama, gangguan panas dalam tubuh, dehidrasi lebih cepat, kelelahan tanpa sebab yang jelas, pusing atau lemas di siang hari. Kedua, penyakit yang berkaitan dengan udara dan debu, batuk kering, iritasi tenggorokan, gangguan pernapasan ringan sampai sedang. Lalu yang ketiga, potensi peningkatan penyakit tertentu. Jadi saat nanti mulai masuk fase hujan setelah panas panjang, demam, termasuk yang dibawa nyamuk juga ya, lalu infeksi karena perubahan cuaca mendadak. Semua bencana alam yang pernah melanda Indonesia dipastikan oleh Kireman Sancang akan berpotensi kembali terjadi. Gunung meletus juga akan terjadi. Kireman Sancang melihat gambaran yang jauh lebih mengerikan ketika sejumlah gunung meletus secara bersamaan. Dalam penerawangan yang berkaitan dengan gunung di Indonesia,
Energinya terasa lebih aktif dari biasanya, tapi enggak serempak. Artinya, bukan semua gunung aktif bersamaan, tapi ada beberapa yang meningkat aktivitasnya secara tiba-tiba. Jadi ciri yang terlihat pun akan adanya peningkatan asap atau aktivitas kecil, getaran ringan yang sering muncul, perubahan perilaku alam di sekitar gunung, hewan turun, udara berubah. Jadi yang perlu dipahami, nggak semua aktivitas berarti akan meletus besar. Tapi yang perlu diwaspadai adalah gunung dengan riwayat aktif sebelumnya yang tiba-tiba naik level tanpa tanda panjang. Energi kuda api ini membuat pergerakan jadi lebih cepat. Fase tenang bisa berubah ke aktif dalam waktu relatif yang singkat. Kondisi semakin berat karena tatanan ekonomi dunia sedang berubah. Bagi Indonesia, krisis keuangan memang sudah sejak lama diingatkan oleh para ahli. Situasi global yang panas oleh konflik bersenjata di Timur Tengah akan membuat kesulitan hidup semakin bertambah parah. Kalau saya lihat dari getaran pergerakan, ekonomi tahun ini kondisinya bukan jatuh, tapi bergelombang. Artinya ada fase naik lalu bertahan, lalu naik lagi, nggak stabil lurus. Situasi di Timur Tengah ini secara energi memang memberi efek, tapi bukan langsung menghantam, melainkan seperti gelombang jauh yang sampai ke Indonesia lewat jalur harga energi dunia, distribusi barang, sentimen pasar. Jadi dalam pembacaan batin, Indonesia masih termasuk cukup bertahan, tapi terasa tekanan di bawah. Yang terasa itu usaha kecil menengah lebih cepat kena dampaknya. Masyarakat bawah lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sektor tertentu melambat, tapi nggak semua. Jadi bukan krisis besar, tapi ekonomi terasa berat dijalankan, bukan hancur. Hidup memang sedang tidak aman, sehingga semua orang akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Ujian itu juga memberi isyarat agar kita semua bersabar. Tidak usah ragu menjalani setiap tantangan, karena setiap individu membutuhkan proses adaptasi agar mampu bertahan. Yang pertama, yang siap akan naik. Orang yang cepat menyesuaikan diri, nggak kaku, dan mau berubah, justru bisa berkembang di tengah tekanan. Kedua, yang ragu akan terasa berat. Yang banyak takut, tidak berani ambil langkah, akan merasa tahun ini berat dan penuh dengan tekanan. Ketiga, hubungan dan emosi ikut diuji. Karena energi panas masih dominan, emosi lebih mudah tersulut, konflik lebih cepat muncul. Hubungan diuji antara yang bertahan atau lepas. Jadi secara batin tahun ini seperti proses seleksi alami dalam kehidupan manusia. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mengapa harus melakukan penghematan besar-besaran agar selamat? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memang sedang sulit, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama kesulitan ekonomi yang semakin berat. Tidak banyak pilihan selain menjalani setiap kesusahan dengan kesabaran. Salah satu yang paling penting adalah mengatur pengeluaran agar kehidupan tetap stabil. Kondisi negara memang terasa tidak menentu, tapi sedahsyat apapun badai yang datang tetap bisa dilewati dengan kebersamaan. Menjaga kestabilan diri, mental, dan emosi. Karena energi tahun ini cenderung panas, emosi mudah naik, pikiran mudah overthinking. Jadi yang perlu dilakukan, jaga pikiran tetap tenang, jangan mudah terpancing situasi. Kedua, lebih bijak dalam keuangan, karena ekonomi terasa naik turunnya. Jangan terlalu berani ambil resiko besar, hindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang paling aman, pegang cadangan, jalan pelan tapi stabil.
Bencana alam datang dengan cara-cara yang tidak bisa ditebak manusia. Cuaca ekstrim juga terasa sangat menyiksa karena panas terik bisa berganti dengan hujan lebat secara tiba-tiba. Tapi, semoga segala macam bencana tidak membuat kita kehilangan arah serta melupakan Tuhan yang telah memberi banyak keberkahan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.